Bisa dibilang Malaysia merupakan salah satu tim yang notabene besar dan menargetkan lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Namun siapa sangka mereka ternyata nggak bisa bersaing di babak grup, terutama pada laga penutup menjamu Singapura di depan puluhan ribu fans sendiri. Tetap aja nggak bisa cetak gol. Dan pada akhirnya membuat Malaysia benar-benar gagal lolos semifinal. Hasil ini membuat supporter kecewa, bahkan ada yang ngamuk dan merusak sejumlah fasilitas umum di sana. Sesuatu yang sungguh berlebihan. Padahal cuma AFF loh. Di sisi lain, ketika mereka mulai menjalankan misi buat mencari pemain keturunan dari Eropa, layaknya yang dilakukan Indonesia, justru kini dapat penolakan dari para pemain baru yang sebelumnya dirumorkan mau join skuad Harimau Malaya. Hal ini sudah dipastikan setelah pemain Premier League tersebut memilih untuk membela negara lain. Lantas siapakah dia? Dan bagaimana nasib negeri jiran di ASEAN Cup tahun ini? Let's go kita lihat bareng-bareng coy. Perlu diketahui perjuangan Malaysia di ASEAN Cup atau Piala AFF kali ini memang pemain utamanya sebagian gak ikut. Tapi hampir seluruh skuad Harimau Malaya diisi oleh pemain keturunan dan pemain naturalisasi yang memang banyak sekali coy. Maka dari itu tadinya targetnya masih tetap lolos dari babak grup. Sebelum laga Malaysia sebenarnya sangat pede untuk menang. Bermain di Bukit Jalil Stadion, supporter tuan rumah hadir sekitar 31 ribuan lebih untuk bisa memberikan dukungan penuh. Mereka sudah menggembar-gemborkan tim kesayangannya akan lolos semifinal. Bahkan prediksi fans berharap menang telak atas Singapura. Malaysia 2, Singapura kosong. Malaysia 3 kot dan Singapura kosong. Malaysia 2, Singapura kosong. Malaysia 3, Singapura kosong. Malaysia 3, Singapura 1. Prediction Malaysia 2, Singapura kosong. Come on Malaysia! Prediction Malaysia 3, Singapura kosong. Ya, pada akhirnya hasil berkata lain. Dalam laga menghadapi Singapura, Malaysia gagal menaklukkan tim tamu yang membuat skor berakhir tanpa gol tercipta. Kedua tim sama-sama kuat selama 90 menit tanpa ada gol ataupun blunder seperti sebelum-sebelumnya. Namun di sini, yang diuntungkan adalah Singapura yang mempunyai poin lebih banyak dari Malai, karena sebelumnya selalu menang lawan tim-tim lain kecuali Thailand. Sementara Malaysia sempat alami hasil kurang maksimal dari awal babak grup ketika menghadapi Kamboja, membuat mereka harus menerima kenyataan bahwa poin mereka di bawah Singapura. Dengan ini, Malaysia dipastikan gugur dari Piala AFF dan harus balik kampung duluan coy. Baliknya kemana nih kira-kira? Ke kampung durian runtuh kah? Tanya itu, pelatih Malaysia Paul Marty juga masih belum terima skuad asuhannya gagal lolos ke semifinal. Menurut juru taktik asal Spanyol ini, Harimau Malaya layak ke semifinal. Permainannya menghadapi Singapura harusnya menang, namun hasil berkata lain. Saya pikir kami layak mendapatkan lebih malam ini. Kami tidak dapat melakukan lebih. Sedih melihat kami harus keluar dari turnamen seperti ini. Namun, saya tetap gembira dengan dukungan para supporter yang menghormati perjuangan para pemain kami dalam mengarungi kampanye kali ini. Kata Paul Marty saat interview usai laga, sumber bolakompas.com. Kenapa harus sedih Paman Marty? Padahal engkau sudah ada penggantinya. Hasil ini membuat para supporter sepertinya nggak terima. Sebagian dari mereka kebanyakan kecewa meskipun banyak juga yang tetap mengapresiasi. Mau bagaimanapun, gagal mencapai target apalagi menggunakan skuad senior pastinya sangat mengecewakan sih. Terlebih beredar di video, supporter Malai ngamuk dan terlihat merusak fasilitas umum. Menurut keterangan yang ada, aku fans lain menemukan segerombolan penggemar sepak bola Malaysia yang mengamuk di TBS. Kalian para penggemar aneh tenang. Itu hanya sepak bola. Ada telah kalau tak menang. Merusak transportasi umum membuatku mendidih kawan. Itu bukan properti bapakmu. Sialan buat malu Malaysia.
Lah mengamuk nih. Lagi-lagi kejadian, sampai segitunya ya mereka padahal cuma AFF loh. Emang sesakit itu ya? Dari sini Malaysia makin banyak jadi sorotan negara ASEAN lain. Sejumlah netizen dari berbagai negara ikut berkomentar untuk sekedar merosting kekalahan Harimau Malaya. Hingga menyoroti kelakuan fans Malaysia yang memang tak sepantasnya. Sesuatu yang merugikan, padahal itu fasilitas negaranya sendiri loh. Tapi bisa-bisanya jadi bahan pelampiasan atas kekalahan timnas Malaysia. Gua kira di Malaysia nggak ada kayak gini. Malah lebih parah, hahaha. Tulis komentar netizen +62. Selain itu banyak juga komentar dari netizen lain. Di sisi lain, FVM yang sebenarnya mau mulai meniru Indonesia kembali dengan mendatangkan pemain keturunan dari Eropa. Dan banyak rumor di media Malaysia, taunya gagal lagi. Di mana banyak rumor tentang warisan Malaysia, Isaac Hayden yang merupakan gelandang Newcastle United, berkeluarga negaraan Inggris, kabarnya mau diambil oleh Malaysia. Fans pun pastinya banyak yang berharap, wong pemain Premier League ya kan, berkualitas. Namun siapa sangka Isaac Hayden justru secara resmi berkomitmen untuk mewakili Jamaika di tingkat internasional. Gelandang yang pernah membela tim muda Inggris ini memenuhi syarat untuk Jamaika melalui ayahnya. Tentu saja keputusan ini membuat publik sepak bola negeri jiran sedikit kecewa karena sudah berharap. Dan ya, lagi-lagi harapan palsu yang didapatkan dari rumor pemain keturunan dari Eropa hanya jadi angan-angan bagi Harimau Malaya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana susahnya meyakini pemain diaspora untuk membela negara yang notabene di luar ranking 100 besar. Makanya nggak semudah itu untuk meniru apa yang dilakukan Indonesia, teman-teman. Soal hal ini, salah satu pengamat Malaysia, Datuk Midin, juga pernah mengatakan jika semuanya yang dilakukan Indonesia tidak semudah itu ditiru oleh Malaysia. Kita tidak bisa semua yang dilakukan Indonesia dilakukan di Malaysia. Kita ada yang berbeda dengan Indonesia, kata Datuk Midin dikutip dari CNN Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, dari Malaysia, kita bisa belajar untuk menerima kekalahan dengan lapang dada, bukannya malah ngamuk. Justru seharusnya support tim kebanggaan apapun hasilnya. Untuk tiru-meniru juga nggak semudah itu, Ferguson. Meng-copy-paste cara yang sama memang bisa, tapi hasilnya belum tentu sama, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.